Sebenarnya ini kan sindiran satir kepada KPK. Karena apapun, KPK itu kan kalau dulu kan super body, sangat ditakuti orang. Dan mendengar namanya aja sudah gemetar gitu. Karena kalau orang korupsi kan begitu. Nah, ketika pada posisi Harun Masiku dan Nur Hadi ini, terutama Harun Masiku menjadi seperti lemah, tidak berdaya. Kalau wayang itu kesaktiannya udah hilang gitu, seperti dicabut gitu. Karena apa? Seperti menjadi tidak tahu harus berbuat apa, seperti anak ayam kehilangan induknya gitu. Jadi banyak cerita, komen, celetukan lucu-lucu di WA, Instagram, ataupun Twitter. Salah satu yang lucu adalah soal suksesnya Harun Masiku melakukan isolasi. Maksudnya, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Virus corona tak mampu menaklukkan Harun, isolasi sangat tertutup, virus pun tidak bisa tembus. APD-nya cukup tebal dan rapat. Perlindungan maksimal di saat orang kegerahan dengan APD ketat atau isolasi di rumah yang membosankan Harun mampu bertahan. ODP atau PDP lain diisolasi biasa 14 hari. Harun lebih lama lagi, kasihan juga orang ini korban dorongan untuk menjadi anggota DPR. Tapi Harun mungkin juga bagus nasibnya. Anggota DPR yang diidamkan posisinya juga banyak yang meninggalkan karena corona. Rupanya, persoalan isolasi bukan hanya Harun Masiku, dalam penyiraman air keras Novel Baswedan juga masih lockdown. Penyiram sebenarnya juga diragukan, penusuk Wiranto lumayan lama isolasi hingga kini. Perampok uang negara pada pergi mengisolasi diri di luar negeri. Ada di Singapura atau di negeri Karuhun di Cina. Merasa lebih aman di epicentrum corona, herd immunity. Cina adalah negeri sumber penyakit, jadi suap hingga fobia agama, rentenir yang gemar meminjamkan dana untuk menyandra, korban telah banyak berjatuhan di Afrika dan Asia. Jalan Sutra bukan program surga, tapi jembatan menuju neraka. Sayangnya, jalan ini tak terasa dipijak dengan gembira oleh banyak kepala negara, mungkin saweran komisinya tak terhingga. Lumayan menambah digit dana keluarga. Di Wuhan-kah Masiku? Mungkin saja, jika Tarus tak muncul keluar dari ruang isolasi, patut diduga ia sebenarnya telah hilang bersama angka yang tak muncul sebagai korban corona. Jadi, ia dijadikan umpan, kasihan sekali betapa kejamnya para pemain politik di negeri ini. Demi penyelamatan diri, perlu tumbar orang yang tak berdaya. Masiku adalah masimu, mas kita semua, orang-orang yang menderita dalam permainan politik. Ruang keagamaan kini terisolasi. Telah cukup lama hukum lockdown, demikian juga dengan ekonomi serta politik kerakyatan dan keumatan. Komisi negara hancur-hancuran, kita berharap kelak kita bisa terbebas dari kegelapan corona, maka selesai pula isolasi atau lockdown keagamaan, hukum, ekonomi, dan politik. Suasana yang lebih cerah membahagiakan, pemerintah baru yang membuat rakyat lebih sejahtera dan merdeka. Harun Masiku pun kelak sudah siap untuk keluar dan berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa APD yang super ketat lagi. KPK yang sebelumnya begitu dikdaya dan membucahkan asa publik dalam upaya perlawanan terhadap korupsi, kejahatan luar biasa yang telah menggerogoti segenap sendi-sendi bangsa, kini nyaris sunyi. Sejak pimpinan baru KPK dilantik Desember lalu, menyusul mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 2019, revisi Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang KPK yang kontroversial karena dinilai publik membuat pasal-pasal melemahkan lembaga anti rasuah itu. Tidak banyak yang diketahui tentang kinerjanya. Sebelumnya, prestasi KPK dalam pemberantasan korupsi cukup membanggakan sehingga menaruh harapan bagi rakyat, bagi penciptanya, pemerintah yang bersih dan bebas praktek rasuah di negeri ini. Sejak 2004 sampai September 2019, sudah 27 menteri dan ketua lembaga negara, 208 pejabat teras, 124 kepala daerah,
255 anggota DPR, DPRD 1 ada 2, dan DPD 19 hakim dan 7 jaksa yang dijerat KPK. Sebaliknya, di era pimpinan KPK yang baru hanya tercatat 1 kali operasi tangkap tangan pada Januari lalu, yakni terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan 3 tersangka lainnya yang termasuk politisi PDIP Harun Masiku yang raib dan masih buron hingga kini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK direvisi memang bisa dibilang cacat sejak bawaan, terkesan dipaksa oleh DPR, mengingat semula sudah beberapa kali ditolak saat RUU diajukan di prolegnas ditentang banyak pihak karena dianggap penggombosan terhadap KPK. Walau didukung penuh oleh fraksi-fraksi di DPR, revisi RUU KPK ditolak oleh banyak pakar hukum dan pejuang anti korupsi karena dianggap sebagai upaya sistematis pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut oleh kelompok-kelompok yang dirugikan akibat sepak terjangnya. Paling tidak ada 26 pasal yang dinilai melemahkan KPK, termasuk keberadaan Dewan Pengawas dengan kewenangan terlalu besar, kedudukan pegawai KPK sebagai ASN, posisi KPK di rumpun eksekutif, dan pembatasan penerbitan SP3 dan pasal lainnya. Presiden Joko Widodo sendiri agaknya karena ditekan oleh parpol menerima saja usul nama-nama pimpinan KPK baru, termasuk ketuanya Firly Bahuri yang dianggap pernah bermasalah, juga urung mengeluarkan Serpu atau Perpu untuk membatalkan pembahasan RUU revisi di DPR. Dalih tidak melakukan OTT. KPK yang saat ini mengedepankan tindakan preventif sering dijadikan dalih oleh pimpinan KPK yang baru atas pernyataan kepada lembaga anti rasuah yang dipimpinnya jarang melakukan OTT. Pertanyaannya, jika yang lebih dikedepankan adalah tindak preventif, apa saja yang sudah dilakukan? Konspirasi korupsi mana yang berhasil digagalkan dan berapa nilai uang negara yang berhasil diselamatkan? Padahal, OTT yang sering ditampilkan di layar TV dan media sosial paling tidak diharapkan membuat orang akan melakukan korupsi mengurangkan niatnya atau membuat jera pelaku lain. Walau sejauh ini, mungkin akibat masih terbuka lebarnya peluang, aksi penjarahan terhadap uang negara juga tak kunjung reda. Bagaimana dengan keputusan kasus-kasus besar warisan rezim terdahulu seperti dana talangan Bank Senturi yang ditaksir merugikan negara 8 triliun rupiah, kasus BLBI dengan taksiran kerugian 4,58 triliun rupiah, dan kasus investasi saham bodong dan produksi asuransi PT Jiwasraya Saving Plan dengan kerugian 13-17 triliun rupiah. Di tengah situasi darurat menghadap ancaman outbreak penyebaran virus corona yang sudah di hadapan mata, jangan sampai kiprah KPK membasmi korupsi dan mengupayakan penyelamatan uang negara melempem. Jangan biarkan koruptor berjoget ria karena seluruh dana dan daya sedang dikerahkan memerangi COVID-19. Apalagi membiarkan mereka ikut mencari punggung dengan menyumbangkan secuil hasil jarahannya ke sana-sini untuk modal nyeleng, pilkada atau jabatan lain. Ayo ICW, Formapi, Perludem, Maksi, Transparansi Internasional, serta para pegiat anti korupsi lain pelototi terus modus operandi dan konspirasi di korupsi negara ini. Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai PDI Perjuangan Komarudin Wattabun tak menampik bila partainya mendorong Harun Masiku ke kursi DPR. Harun merupakan caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan. Harun kalah suara dari Rizky Aprilia, kendati kalah suara PDIP berencana mengajukan gugatan pergantian antar waktu ke Mahkamah Agung. Mereka mencari celah untuk memasukkan Harun Masiku ke DPR. PDIP melihat ada celah hukum peraturan Komisi Pemilihan Umum, kata Komarudin di gedung J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan alasan itu, PDIP membulatkan tekad menguji KPU atau PKPU di MA. Lagi pula, kata Komarudin, MA memiliki ruang untuk memproses hal tersebut. Komarudin mengatakan pengajuan ke MA tidak melanggar aturan, apalagi surat tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Setelah diputuskan, MA akan mendatangani surat PAW, namun Megawati dan Hasto justru
menandatangani surat PAW tersebut. Itu normatif saja sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, ujarnya. Sementara itu, PDIP irit bicara ihwal alasan pencalonan Harun ketimbang caleg lain. Komarudin menyebut hal itu sudah menjadi kebijakan PDIP. Itu pertimbangan partai, ucap dia singkat.